Pada cerita Dragon Ball Z kali ini kita akan diperlihatkan Majin Buu yang sangat senang karena dia akhirnya bisa menghisap Vegito. Kaioshin muda benar-benar merasa putus asa setelah terhisapnya Vegito oleh Majin Buu, karena sekarang sudah tidak akan ada lagi orang yang mampu menyelamatkan alam semesta dari ancaman Majin Buu. Bahkan dirinya yang sebagai seorang Kaioshin pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Old Kai mengatakan kepada Kaioshin muda kalau Vegito masih belum tentu kalah karena dia merasakan sebuah keanehan kepada Majin Buu. Seharusnya ketika Majin Buu menghisap seseorang maka kekuatannya akan meningkat. Bukan hanya kekuatannya, bahkan wujudnya pun bisa berubah. Tapi kali ini berbeda, dia sama sekali tidak melakukan perubahan wujud sama seperti perubahan-perubahan sebelumnya setelah dia menghisap para Z-Factor. Shin berpindah ke tempat Majin Buu. Dia sedang merayakan kemenangannya atas Vegito dengan cara mengelilingi dunia dan menghancurkan beberapa kota yang telah ia lewati. Di sisi lain, Mr. Satan meminta kepada Dende untuk melakukan sesuatu setelah melihat Majin Buu melakukan kerusakan di muka bumi ini. Tapi Dende mengatakan kalau dia bukanlah seorang kesatria yang bisa untuk mengalahkan Majin Buu. Dan sekarang setelah terhisapnya Vegito ke dalam tubuh Majin Buu, sudah tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelamatkan alam semesta. Mr. Satan meminta kepada Dende untuk melakukan trik yang dilakukan oleh Vegito, tapi Dende mengatakan kalau dia bukanlah orang yang memiliki tipe petarung dan dia hanyalah tipe sebagai pembuat Dragon Ball. Setelah mendengar kata-kata Dende, Mr. Satan segera melepaskan Dende karena dia juga putus asa dengan apa yang akan terjadi selanjutnya pada bumi. Majin Buu merasa sangat keheranan karena tidak ada perubahan sama sekali setelah dirinya menghisap Vegito. Namun Majin Buu tidak ingin berpikir lebih dalam akan hal itu karena dia harus merayakan kemenangan atas Vegito. Nah, sekarang Majin Buu pun segera melepas pakaian milik Gohan demi merayakan kemenangannya atas Vegito. Jauh di dalam tubuh Majin Buu diperlihatkan Vegito yang masih selamat dan tidak bergabung dengan Majin Buu akibat dia telah membuat sebuah pelindung sebelum dirinya dihisap oleh Majin Buu. Dan Vegito pun akan segera menjalankan rencana yang telah ia susun sebelumnya. Di alam Kaioshin, akhirnya Old Kai dan juga Kaioshin muda sudah mulai menyadari tentang rencana yang telah dibuat oleh Vegito untuk menyelamatkan teman-temannya, dan mereka sangat mendukung Vegito untuk melakukan rencana tersebut. Di dalam tubuh Majin Buu, Vegito segera menonaktifkan barrier yang telah ia buat, tapi secara tiba-tiba tubuh Vegito langsung terbelah menjadi dua dan fusion pun berakhir di antara Goku dan juga Vegeta. Kedua petarung itu dibuat sangat kebingungan karena seharusnya mereka menyatu selamanya dan tidak akan ada batasan waktu ketika mereka telah melakukan fusion menggunakan anting Potara. Namun bagi Vegeta itu adalah berita yang sangat bagus karena dirinya memang pada dasarnya tidak ingin bergabung dengan Goku, kecuali karena tadi dia terpaksa harus mengalahkan Majin Buu dengan menggunakan sosok Vegito. Setelah itu Vegeta segera melepaskan anting Potaranya dan membuat Goku protes karena seharusnya Vegeta tidak melepaskan anting Potara itu karena nanti mereka bisa melakukan fusion. Tapi di saat Goku tidak memperhatikan Vegeta, tiba-tiba Vegeta menghancurkan anting Potara miliknya dan membuat Goku merasa tak habis pikir dengan Vegeta karena berani-beraninya melakukan hal tersebut sebelum Majin Buu dikalahkan. Namun Vegeta sekarang tidak ingin mendengarkan banyak ocehan dari Goku dan lebih baik mereka sekarang bergerak untuk mencari keberadaan para Z-Factor lainnya yang telah dihisap oleh Majin Buu. Goku pun juga menghancurkan anting Potara miliknya sebagai tanda kekompakannya dengan Vegeta. Setelah itu kedua petarung itu segera mencari keberadaan Gohan dan juga yang lainnya yang telah dihisap oleh Majin Buu.
Dalam perjalanannya mencari Gohan dan juga yang lainnya, tiba-tiba mereka masuk ke dalam sebuah genangan air yang menghisap mereka seperti sebuah lumpur penghisap, dan seketika Goku dan juga Vegeta langsung hilang ditelan oleh cairan tersebut. Ternyata Goku dan juga Vegeta masuk ke dalam perut milik Majin Buu yang berisi banyak makanan yang telah dimakan oleh Majin Buu sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, perut dari Majin Buu mulai memproses makanan yang telah ia makan. Goku dan juga Vegeta pun berusaha dengan sangat keras agar tidak diterna oleh tubuh Majin Buu. Dalam keadaannya sudah tersesak, Vegeta berniat menembakkan sebuah energi laser untuk menghasilkan ledakan di dalam perut Majin Buu agar mereka bisa keluar dari dalam perut tersebut. Nah, Vegeta pun segera menjalankan rencananya dan berhasil menembus perut Majin Buu yang mengakibatkan ledakan di tempat tersebut. Dari luar, Majin Buu pun merasa sangat sakit di dalam perutnya dan dia berpikir kalau itu adalah ulah dari Vegito yang telah ia serap sebelumnya. Rencana yang dilakukan oleh Vegeta berhasil mengeluarkan mereka dari dalam perut Majin Buu, tapi Goku sangatlah kesal kepada Vegeta karena telah melakukan sebuah tindakan yang ceroboh. Karena jika Vegeta melakukan hal tersebut, maka mereka akan ketahuan oleh Majin Buu kalau tidak bergabung dengan tubuhnya. Tapi Vegeta merasa bodoh amat dan dia lebih memikirkan untuk mencari keberadaan Gohan dan juga yang lainnya. Goku dan juga Vegeta pun segera melanjutkan untuk mencari keberadaan Gohan dan juga yang lainnya yang berada di sisi lain dari tubuh Majin Buu. Namun di perjalanan Goku dan juga Vegeta menemukan sebuah masalah yaitu di atas mereka menemukan beberapa makhluk yang seperti sebuah biji. Namun makhluk itu ditugaskan untuk menyerna Goku dan juga Vegeta. Makhluk-makhluk itu pun jatuh dan hampir mengenai Goku dan juga Vegeta, namun mereka berdua berhasil menghindari makhluk-makhluk kecil tersebut. Goku dan juga Vegeta berniat untuk menghancurkan seluruh makhluk itu, tapi sepertinya makhluk-makhluk itu terlalu banyak dan mengakibatkan Goku terkena serangan dari makhluk-makhluk tersebut, namun terkecuali dengan Vegeta. Di saat Goku dan juga Vegeta masih dalam kesulitan menghadapi makhluk-makhluk hijau tersebut, tiba-tiba muncul lagi seekor monster yang mengancam keberadaan Goku dan juga Vegeta di dalam tubuh Majin Buu. Monster yang baru datang itu berniat untuk memakan Goku. Goku yang dalam keadaan sudah terdesak, dia segera membebaskan diri dari makhluk-makhluk hijau tersebut dengan cara meledakkan aura kekuatannya yang sekaligus mengalahkan monster raksasa tersebut. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Majin Buu yang sakit perut akibat ulah dari Vegeta dan juga Goku di dalam tubuhnya. Nah, Majin Buu pun segera mengubah sebuah batu menjadi sebuah toilet untuk dirinya buang air besar karena merasa sakit perut yang luar biasa. Di dalam perut Majin Buu kita akan diperlihatkan Goku dan juga Vegeta yang terbawa arus oleh air besar milik Majin Buu, dan mereka berdua hampir keluar dari dalam perut Majin Buu, namun mereka berhasil menyelamatkan diri dari arus yang sangat deras tersebut dengan menggunakan kekuatan mereka berdua. Majin Buu yang telah keluar dari dalam WC, dia merasa sangat lega karena akhirnya gangguan di dalam perutnya sudah mulai menghilang. Di dalam tubuh Majin Buu, Goku dan juga Vegeta sudah mulai masuk ke dalam kepala milik Majin Buu dan terlihat tempat itu sangat gelap.
Di tengah perjalanan mereka pun menemukan sebuah jalan bersimpangan. Akhirnya mereka berdua berpencar untuk mencari satu sama lain keberadaan Gohan dan juga yang lainnya. Kita mulai dulu di sisi Goku. Nah, di perjalanan Goku bertemu dengan sosok yang sangat misterius di dalam pikiran milik Majin Buu. Dan ternyata itu adalah Gohan yang membuat Goku menjadi lega karena akhirnya dia bisa menemukan Gohan di dalam tubuh Majin Buu. Bersamaan dengan itu, Vegeta pun juga berhasil menemukan Goten dan juga Trunks. Akhirnya Vegeta meminta kepada dua bocil super kita untuk segera keluar dari dalam tubuh Majin Buu. Namun bukannya menuruti permintaan dari Vegeta untuk keluar dari dalam tubuh Majin Buu, kedua bocil super kita malah melakukan fusion dan masuk ke dalam Goten Super Saiyan 3 dan membuat Vegeta menjadi sangat terkejut. Kita kembali dulu ke tempat Goku yang berhasil menemukan Gohan. Secara tiba-tiba Gohan langsung menyerang Goku tanpa alasan apapun yang membuat Goku bertanya-tanya kenapa Gohan berani melakukannya kepada ayahnya sendiri. Bukan hanya Goku, Vegeta pun juga mengalami tindakan yang sama oleh Goten, yaitu dia diserang oleh kedua bocil super kita. Vegeta pun menyadari kalau itu bukanlah Goten dan dia berniat untuk menghadapi Goten dengan wujud Super Saiyan. Ketika Vegeta telah berhasil berubah menjadi wujud Super Saiyan dan bersiap bertarung melawan Goten, secara tiba-tiba Piccolo langsung muncul dan berhasil mengunci gerakan dari Vegeta. Di alam Kaioshin, Kai bertanya kepada Old Kai kenapa Gohan dan juga yang lainnya menyerang Goku dan juga Vegeta. Old Kai pun menyimpulkan kalau itu bukanlah Gohan dan juga Goten yang asli, melainkan itu adalah ingatan dari Buu. Ya, ingatan dari Buu telah mengendalikan Gohan dan juga yang lainnya, yang mengakibatkan Gohan dan juga yang lainnya menyerang Goku dan juga Vegeta. Goku masih melakukan pertarungan yang sangat sengit di dalam tubuh Majin Buu melawan Gohan palsu. Pada pertarungan itu Goku pun juga sudah mulai menyadari kalau itu bukanlah Gohan yang asli, dan dia pun berniat untuk melakukan pertarungan yang serius melawan Gohan, dan Goku pun berubah menjadi Super Saiyan. Di pertarungan Vegeta dia berhasil melepaskan diri dari tangkapan Piccolo, tapi tiba-tiba Goten mulai menyerangnya dan pertarungan kali ini dilanjutkan antara solo melawan duo. Vegeta benar-benar merasa kesulitan melawan dua orang ini karena pertarungannya dilakukan oleh dua orang yang memiliki kekuatan di atas rata-rata sudah membuatnya sangat kesulitan. Pada akhirnya Vegeta berhasil membuat Goten dan juga Piccolo palsu menjadi depar, dan Vegeta segera kembali ke dalam mode basicnya. Di saat Vegeta telah kembali ke mode basicnya, dia dibuat sangat terkejut karena Piccolo dan juga Goten mampu bangkit kembali walaupun telah dihajar olehnya. Sepertinya Piccolo dan juga Goten palsu ini memiliki stamina yang tak terbatas. Goku yang masih berhadapan dengan Gohan palsu, dia pun akan saling mengadukan Kamehameha miliknya dan juga milik Gohan, dan akhirnya Kamehameha dengan jarak yang sangat dekat pun saling beradu dan menghasilkan ledakan yang cukup dahsyat di dalam tubuh Majin Buu. Ledakan Kamehameha antara Goku dan juga Gohan mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat dan sampai ke tempat Vegeta, dan pada akhirnya duo rival ini bisa bertemu kembali. Nah, mereka berdua pun sekarang berniat untuk bekerja sama untuk bertarung melawan Gohan dan juga yang lainnya yang akan segera mengeroyok mereka berdua. Kakaroto!
Terlihat Gohan, Piccolo dan juga Goten palsu mereka akan segera menyerang Goku dan juga Vegeta menggunakan jurus andalan mereka masing-masing. Dimulai dengan Gohan yang menembakkan jurus Kamehameha, Piccolo yang mengeluarkan jurus makan Kosapo, dan juga Goten yang mengeluarkan jurus hantu bom bunuh diri yang mengakibatkan Goku dan juga Vegeta menjadi sangat panik. Tapi tiba-tiba Gohan dan juga yang lainnya palsu berubah menjadi kue dan membuat Goku dan juga yang lainnya menjadi sangat terkejut. Itu disebabkan karena sekarang Majin Buu sedang berada di sebuah toko kue dan sedang memakan kue-kue yang berada di tempat tersebut, yang membuat perhatian dari Majin Buu teralihkan kepada makanan, dan akhirnya Goku dan juga Vegeta berhasil terselamatkan. Setelah masalah yang dihadapi oleh Goku dan juga Vegeta selesai, pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan Gohan dan juga yang lainnya yang asli, yang sedang terjebak di dalam sebuah wadah yang telah dibuat oleh Majin Buu untuk menghisap kekuatan dari mereka. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017, dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time. Bye bye.